Satu. Oh belum. Ya, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Siapa yang mau baca lagi? Siapa? Gantian. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Anak muda. Ya. Ayo berdiri. Ya, siapa bapak-bapak itu ini? Ya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Dikatakan, sudah nemu semua ya? Di rumah Bapakku banyak Tempat tinggal. rumah atau tempat tinggal? Tinggal. Tempat tinggal atau rumah? Tempat tinggal. Di rumah, itu kan sudah Tuhan ngomong, di rumah Bapakku banyak, Tempat tinggal. bukan rumah kan? Bukan rumah tinggal. Ya, tempat tinggal. Waktu saya pelayanan di Pak Yakub dulu, saya pelayanan ke sini, saya disediakan tempat tinggal sama Pak Yakub. Berarti tempat tinggal apa? Kamar, bukan rumah. Masa saya disediakan rumah ya Pak? Bangunan rumah, wes enak. Dibangunkan rumah, enggak. Disediakan tempat Tinggal. Itu firman Tuhan. Banyak orang mimpi sampai pendeta sak Roma, sak hamba Tuhan itu cerita ngomong, saya mimpi di surga begitu indah. Dia ngomong surga itu begitu indah, banyak rumah yang belum dibangun. Kalau rumah belum dibangun, surga itu indah enggak? Enggak. Kenapa nanti? Saudara lihat rumah-rumah yang belum dibangun, berantakan enggak? Ada pasir, ada batu. Masa indah? Itu tidak mungkin indah. Dengan kata lain itu, saya ngomong itu sesat. Ya, ajarannya sesat. Sekarang muncul lagi ajaran sesat lagi, ngomong dia mimpi waktu itu dapat penglihatan, dia mimpi 3 hari 3 malam terjadi gelap gulita, gempa. Ya, gempa, kemudian mereka diangkat. Saya melihat mereka diangkat semua. Saya ngomong itu antikris. Kenapa antikris? Yang lihat tidak diangkat soalnya. Betul nggak? Yang lihat tidak diangkat. Kalau dia tidak diangkat, tinggal di bumi, itu anggotanya siapa? Antikris. Ya, yang ketinggalan di bumi itu pasti antikris, anak buahnya. Yang nggak mungkin diangkat. Itu muncul sekarang peredaran itu. Saat itu saya punya grup rohani, saya ngomong itu sesat. Ya, itu ajaran sesat. Pokoknya nggak sesuai firman, itu sesat. Sudah. Orang ngomong, oh ini nggak mau, ini mau mimpi, mereka hamba Tuhan, nggak ada urusan. Pokoknya tidak sesuai firman, itu sesat. Sudah. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Saudara disediakan tempat di situ. Kapan itu tempat saudara itu ditempati? Ya, ini yang ayat 8 berikutnya ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Saat Tuhan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kapan Tuhan datang kembali? Saat sangkakala berbunyi. Istilahnya second coming atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua diangkat naik ke surga. Itu Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu saudara ditempatkan hari ini. Kalau gitu saya ditempatkan di mana? Di tempat yang sementara. Tuhan ngomong sama sebelahnya yang wujud disalib, kamu hari ini bersama aku di Firdaus, bukan di surga, saudara. Lazarus dalam istilah di Alkitab,
Lazarus yang sakit, kemudian dengan orang kaya dia makan remah-remah, akhirnya dia naik. Itu ditaruh di Alkitab tulis apa? Di pangkuan Abraham, bukan di surga. Istilahnya tempat sementara. Kalau saudara tahu ya, kalau saudara mencuri paman, ditangkap polisi, pasti ditaruh di tempat sementara sampai pengadilan itu berlangsung, saudara ditentukan berapa lama saudara dihukum, baru saudara masuk ke penjara. Jadi saudara cuma ditaruh penjara sementara. Demikian juga di surga, itu saudara belum dimasukkan surga, tapi tempat sementara. Demikian juga di neraka, itu adalah tempat sementara. Namanya Gehenna. Tapi kalau tempat yang asli itu namanya Hades. Ya, itu kapan? Yaitu setelah sangkakala berbunyi. Itu saudara disediakan tempatnya di surga maupun tempatnya di neraka. Ya, nanti di tahta putih kerajaan 1000 tahun. Nah, ada gambar di sini saya bisa ngajari saudara. Tahta putih kerajaan 1000 tahun itu dibuka kitab, ya. Kitab-kitabnya dibuka, saudara masuk di mana dan masuk di mana. Itu ada, ya. Tempat itu disediakan saat dia datang kedua kali, bukan saat saudara mati. Ya, kalau saudara hari ini mati, belum masuk di tempat yang Tuhan sediakan. Hanya saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Sama seperti saat Tuhan Yesus naik ke surga. Pertama kali Tuhan Yesus mati, naik ke surga. Itu kubur-kubur orang kudus itu terbuka, mereka juga naik, rapture, naik. Ya, di Alkitab ditulis kuburan itu mereka naik. Waktu itu saat Tuhan Yesus mati disalib, itu kuburan terbelah. Tapi mereka belum naik. Roh itu belum naik, tapi saat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka roh itu mereka naik. Kalau saudara tahu ya, saudara mati, tubuhnya dikubur, rohnya yang naik. Betul ya? Rohnya yang naik. Kalau di neraka mereka dapat penglihatan, nanti saudara dipotong lidahnya, kepalanya, itu sesat. Kenapa? Kita tuh saat mati, rohnya yang naik. Roh itu tidak ada tubuh, tubuhnya tinggal di bumi, betul ya? Bagaimana kok dipotong? Ya, kan tidak mungkin. Juga kalau sudah lihat ada lagi di Markus 9 ayat 43 dan 44. Apa yang mau baca? Markus 9 ayat 43 dan 44. Ayo, baca. Siapa? Markus 9, 43 dan 44. Ya, ibu aja, siapa yang baca? Demikian firman Tuhan, 43:44 ya Pak. Ya. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya, ini penglihatan mereka ngomong kemudian ngambil dari ayat ini. Kalau saudara di ayat 44 itu menarik. Markus 9:44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati. Bisa nggak ulat itu binatang berdosa masuk neraka? Ngerti saudara maksud saya? Bisa nggak binatang itu bisa berdosa? Berarti kalau binatang bisa masuk neraka, berarti binatang bisa masuk surga. Iya kan? Ini kan ulatnya ada di neraka. Kalau ulatnya ada di neraka, berarti ulatnya bisa masuk surga dong. Iya enggak? Karena ulat jatuh dalam dosa, maka dibuang di neraka. Maka itu ulat ada di neraka. Ini tidak ada.
Ini cuma pengandian di Alkitab. Jangan saudara baca secara hurufiah, ya, tidak bisa dibaca secara hurufiah. Ulat itu yang dimaksud itu dia punya makna bahwa api neraka itu kekal, tidak bisa berhenti. Sampai ulat aja tidak mati. Dengan kata lain, saudara itu kekal. Manusia itu punya roh. Allah punya roh, malaikat juga punya roh. Cuma 3 oknum ini yang punya roh. Allah punya roh, maka karena dia punya roh, dia itu kekal. Malaikat iblis punya roh, maka dia kekal. Manusia punya roh, maka dia kekal. Saudara saat ini mati, rohnya tetap ada dan hidup. Pergi kemana? Ke surga atau ke neraka? Hukumannya kekal karena roh itu tidak akan mati. Maka itu kalau saudara ngusir setan, saudara lihat itu tidak pernah ngomong dalam nama Yesus aku musnahkan, nggak bisa. Yang ada apa? Aku usir. Kenapa? Roh itu kekal, tidak bisa dimusnahkan. Jadi aku usir dalam nama Yesus. Nah, ini di Alkitab ini jelas, ya. Kita berdasarkan Alkitab ngomong, ya. Orang ngomong saya dipotong di sana, saya dapat penglihatan mereka dipotong, diapain, nggak bisa, dimakan cacing. Itu ayat ini pengandian cacing ini. Jangan dibaca secara hurufiah. Maka itu banyak ngomong-ngomong gitu, saya ngomong itu sesat. Saya di Facebook langsung selalu ngomong. Kalau sudah muncul itu langsung ngomong, itu sesat. Saya berani ngomong, sampai mereka dapat penglihatan ngomong. Saya lihat orang itu naik teratas, naik terangkat. Dia lihat tapi dia tidak ikut naik. Berarti apa? Antikris. Saya ngomong, antikris. Ya ini kan cuma anu. Saya ngomong, berarti kamu anggotanya antikris kalau kamu setuju. Ya. Kehidupan kita harus mengalami perubahan. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, siapa yang mau baca? Ayo yang muda, yang belakang, iya mbak. Ayo. Saya bisa baca, saya nggak bisa baca nggak apa-apa. Ayo. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Saudara dikuduskan semuanya. Keseluruhan itu termasuk apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Jangan dibalik, ya. Roh, jiwa, tubuh. Jadi saat saudara terima Yesus, rohmu yang diubah, ya, rohmu yang diubah. Setelah rohmu diubah, kamu saat itu memberikan kerendahan. Saudara mau merendahkan hatimu, saudara mau dibentuk oleh Allah, maka jiwamu mulai diubah. Jiwamu sudah diubah, dibentuk proses, dan saudara semakin rendah hati, maka tubuhmu akan diubah. Kalau saudara diubah, saudara sampai diubah, saudara bisa naik ke surga hidup-hidup. Seperti itu, ya. Itu cara kerjanya Tuhan. Roh, jiwa, tubuh. Itu kerjanya Tuhan. Pertama masuk ke jiwa dulu, mengubah saudara jiwa itu, kemudian masuk ke roh dulu, kemudian masuk ke jiwa saudara, kemudian tubuh saudara. Tapi cara kerjanya iblis berbeda. Dia masuk dari tubuh dulu.
Kalau dia sudah menguasai tubuh, dia masuk ke jiwa. Setelah masuk ke jiwa, dia masuk ke roh. Kalau rohnya sudah masuk, orang itu bisa kerasukan setan. Ya, itu tingkatnya sudah masuk rohnya. Ya, kerasukan setan bisa linglung, bisa apa ya? Ketawa sendiri. Ya, bisa kurang saon. Ya, banyak orang yang kalau sudah lihat orang sudah